mulia, elegan, dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita insyaallah masuk pada pembahasan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 yang berkaitan dengan sifat Allah yang beliau bawakan di sini adalah fi isbatil ulu lillah wa sifatil ukhra, yaitu penetapan tentang sifat ulu bagi Allah, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat yang lainnya. Telah kita pula sampaikan ketika kita membahas tentang Allah, istiwanya Allah, kita telah sekilas membahas tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika kita membahas tentang ma'iyatullah juga sekaligus kita membahas tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam ketinggiannya dan Allah bersama dengan para makhluknya. Akan tapi ini adalah yang terambil atau yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW. Telah kita fahami bahwa dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnul Qayyim, bahkan ribuan dalil, lebih dari 1000 dalil yang menyebutkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesuatu yang tidak bisa diingkari. Ketinggian Allah secara zat diingkari alul bidah, diingkari oleh alul bid'ah. Sedangkan ketinggian Allah secara maknawi, ini ketinggian Allah tentang keagungan Allah, maka alul bidah pun mereka menetapkan. Tapi mereka mengingkari tentang ketinggian Allah secara zat. Sedangkan para imam Ahlussunnah, semuanya mereka mengimani tentang ketinggian Allah SWT. Sehingga menjadi ijma'nya para imam, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nukilan perkataan 4 imam madzhab yang berkaitan dengan ketinggian Allah ini, seperti di antaranya perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, man angkara anallaha ta'ala fis sama faqad kafar. Barang siapa mengingkari bahasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama, di langit, maka dia telah kafir. Allah fis sama artinya di situ, fis itu bermakna adalah ala. Allah fis sama, ini Allah di atas arsy. Atau kalau fi dengan makna yaitu ketinggian, maksudnya adalah fi dengan makna di, maka as-sama maknanya adalah ketinggian. Allah fis sama, ini Allah dalam ketinggiannya. Allah yakni fis sama bermakna ala sama, itu apabila maknanya sama dalam makna ini bangunan langit. Sehingga Allah di atas yakni langit. Fis sama ini ala sama. Tapi kalau fis sama dengan makna yaitu tinggi, ini sehingga Allah dalam ketinggiannya. Barang siapa yang mengingkari bahasanya Allah dalam ketinggiannya, Allah di atas langit, maka dia telah kafir. Demikian perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu taala. Kemudian berkata pula seorang kepada Abu Hanifah, atau dari Abu Muti Al-Hakam, beliau berkata, Sa'altu Abu Hanifah, aku bertanya kepada Abu Hanifah, amman yaqulu la a'rifu rabbi fis sama au fil ardi. Aku bertanya kepada Abu Hanifah tentang orang yang mereka mengatakan, aku tidak tahu
apakah Rabbku itu di langit atau Rabbku itu di bumi? Faqala, maka berkata Al-Imam Abu Hanifah, qad kafar, dia telah kafir. Lianna Allah Ta'ala yaqul ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya Ar-Rahman itu istiwa di atas arsy. Wa arsyuhu fawqa samawati. Sedangkan arsy-nya itu ada di atas langitnya. Faqultu innahu yaqulu aqulu 'alal arsy istawa, walakin qala la yadril arsyu fis sama aw fil ardi. Aku mengatakan sesungguhnya orang tadi Imam Abu Hanifah ketika ditanya oleh Abu Muti tentang orang yang mereka mengatakan aku tidak tahu Rabbku itu di langit atau di bumi, kata Imam Abu Hanifah, qad kafar, dia telah kafir. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ini Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Sesungguhnya Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Wa arsyu fawqa samawati. Sedangkan arsy-nya itu adalah di atas, yakni langit-langitnya, di atas langitnya. Faqultu, aku katakan lagi, kata Abu Muti, innahu yaqulun, dia mengatakan begini, aqulu 'alal arsy istawa. Aku katakan Allah istiwa di atas arsy, walakin qala la yadri al arsyu fis sama aw fil ardi. Tapi dia mengatakan ini la yadri, bahwa dia tidak mengetahui al arsyu fis sama aw fil ardi, apakah arsy itu di langit atau di bumi. Qala idza ankara annahu fis sama faqad kafar. Kalau dia mengingkari bahwasanya Allah SWT, kalau dia mengingkari bahwasanya Allah itu fis sama, di langit, maka dia telah kafir. Inilah penegasan Abu Hanifah tentang orang yang mereka mengingkari tentang keberadaan Allah di langit. Kafirnya orang mereka mengingkari keberadaan Allah di langit. Imam Malik beliau mengatakan Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu syai'un. Allah Subhanahu wa taala fis sama, Allah itu di langit. Dan ilmu Allah di semua tempat. Ingat, Allah di langit, sedangkan ilmu Allah di segala tempat. Artinya semua tempat itu tidak kosong dari ilmu Allah, tidak lepas daripada jangkauan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan yaitu Imam Malik. Beliau menegaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini fis sama. Sebagaimana pula ketika ada orang mereka mengatakan, ya Abu Abdillah, ya Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Maka wajah Imam Malik betul-betul menunjukkan yaitu kemarahannya kepada pertanyaan terhadap orang tersebut yang bertanya tentang istiwanya Allah, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Imam Malik mengatakan al-kaifu ghairu ma'qul. Tentang bagaimananya istiwanya Allah tidak diketahui. Ini majhul, tidak diketahui, tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Kenapa? Karena untuk bisa menggambarkan bagaimana itu, kita harus tahu zatnya, tahu yang serupa dengannya, atau mendapatkan info yang akurat. Sedangkan kita nggak tahu tiga-tiganya itu. Kita tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa dengan Allah, tidak mendapatkan info yang akurat dari kepercayaan. Wal istiwa'u minhu ghairu majhul. Adapun istiwa adalah perkara yang diketahui, perkara yang maklum. Orang yang tahu bahasa Arab paham tentang mana istiwa. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman tentang istiwanya Allah adalah wajib. Wa su'alu anhu bid'atun, sedangkan pertanyaan tentang
bagaimana istiwanya Allah adalah bid'ah. Wa inni akhafu an takuna dhalan, dan aku khawatir engkau adalah orang yang sesat. Kemudian beliau memerintahkan orang tersebut untuk diusir atau dikeluarkan dari majelisnya Imam Malik. Ini berkata Imam Malik yang menegaskan tentang akidah Allah fis sama. Allah ala sama, yang Allah di atas langit. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan al-qaulu fis sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashaban 'alaiha ashabul hadits alladzina ra'aituhum fa akhadtu anhum misal Sufyan wa Malik wa ghairihima al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa dzakara syai'an tsumma qala wa inna Allah ala arsy fis samai yaqrubu min khalqi kaifa syaa wa anna Allah ta'ala yanzilu ila samai dunya kaifa syaa wa dzakara sa'iral i'tiqad. Imam Syafi'i mengatakan al-qaulu fis sunnah, perkataan dalam as-sunnah, ana aliha, allati ana aliha dan yang aku di atasnya itu. Yang aku di atas sunnah tersebut. Dan juga para sahabatku dari para pakar-pakar hadis yang mereka juga di atasnya, di atas sunnah. Ini semisal ini Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, dan yang selain keduanya, maka mereka memiliki keyakinan seperti yang aku yakini, yang kami semuanya mengakui bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan menyebutkan beberapa perkara-perkara yang lainnya. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan ini, intinya di sini. Wa innallaha ala arsyihi fis samai, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, yang berada di atas ini langitnya. Yang Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, yaitu di atas langitnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya sesuai kaifa syaa, sesuai dengan kehendak Allah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang suruh ila samai dunya, turun ke langit dunia kaifa syaa, sebagaimana Allah kehendaki. Dan menyebutkan beberapa i'tiqad ini yang lainnya. Ini perkataan Imam Syafi'i yang juga menetapkan tentang ketinggian Allah, Allah alal arsh, Allah istiwa alal arsh, Allah fauqas sama, Allah ini di atas langit. Ini adalah akidah Imam Syafi'i pula. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ketika beliau ditanya seseorang, ma makna qaulihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Apa makna firman Allah SWT ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, dan makna ayat Allah, tidaklah kalian berbisik-bisik bertiga kecuali Allah ini yang keempatnya. Maka qala, berkata Imam Ahmad mengatakan ilmuhu alimul ghaibi wa syahadah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah alimul ghaibi wa syahadah. Allah adalah zat yang mengetahui segala perkara yang gaib dan segala perkara yang nampak. Ilmuhu muhitun bi kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Syahidun alamul ghuyub. Allah Subhanahu wa taala ini menyaksikan segala perkara yang gaib. Sehingga tidak ada perkara gaib yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya'lamul ghaiba Rabbuna. Rabb kami
mengetahui perkara yang gaib. Rabbuna alal arsy bil ahad. Rabb kami yaitu di atas ars tanpa batasan. Demikian juga Rabb kami ini di atas ara wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Dan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ini di antara perkataan ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini di atas alal arsy. Allah di atas ars tanpa dibatasi oleh ars. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh ars atau dibatasi langit dan bumi. Bahkan kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Sehingga bukan Allah yang membutuhkan ars. Tetapi justru semua para makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak setiap yang ada di atas itu membutuhkan yang di bawah. Langit ini di atas. Dan bumi itu di bawah langit. Tetapi langit tidak membutuhkan ini bumi. Kemudian, sehingga akidah Allah fis sama intinya adalah akidah yang telah menjadi ijma'nya para salaf. Ini sahabat dan para ulama-ulama yang bersamanya. Ini adalah akidah tentang Allah di atas. Sehingga Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' ini adalah dalil-dalil yang menegaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ribuan dalil kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Mari kita lihat sekarang di antara hadis yang beliau bawakan di sini, hadis yang ke-8. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil marid. Yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi meruqyah tentang orang yang sakit. Ruqyah ada dua. Ruqyah yang syar'iyah dan ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang disyariatkan atau ruqyah yang dibenarkan atau yang dituntunkan di dalam syariat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ruqyah syar'iyah ini syaratnya satu, dia terambil dari ayat Al-Quran atau dari doa-doa yang maksur yang jelas maknanya. Yang kedua, tidak boleh bersandar kepada zat ruqyahnya, tapi bersandarnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ruqyah syariah karena yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang syirik, ruqyah yang dengan meminta bantuan para jin atau meminta bantuan kepada para makhluk. Ini sehingga terjadi penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang syirik. Sehingga Nabi katakan inna ruqa wa tama'im wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqa, jampi-jampi perdukunan, yang dukun adalah wali-wali syaitan. Sehingga jampi-jampi perdukunan, kemudian wa tama'im jimat-jimat, inna ruqa wa tama'im wa tiwala, kemudian pelet, syirkun adalah perbuatan syirik. Nabi di antara bacaannya ketika meruqyah orang sakit, di antaranya ungkapan beliau, Rabbana Allahul ladzi fis sama' taqaddasa smuk amruka fis sama'i wal ardi kama rahmatuka fis sama'i ij'al rahmataka fil ardi ighfir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min rahmatika wa sifan min sifaik ala hadzal waj'i fayabra. Nabi mengatakan ketika meruqyah seseorang, Rabbana, wahai Rabb kami, Allahul ladzi fis sama', Allah yang di langit. Ini yang menjadi inti bahasa di sini. Allah yang di langit.
beliau menyebutkan Allahul ladzi fis sama. Kalimat fis sama sekali lagi, kalau sama dengan makna yaitu bangunan langit, maka fi-nya di situ maknanya adalah ala, yaitu ala sama, di atas langit. Sebagaimana contoh fi yang bermakna ala adalah umpamanya siru fil ardi, berjalanlah kamu di bumi. Bukan maksudnya di dalam bumi, di dalam tanah, tapi alal ardi, berjalanlah kamu di atas bumi. Fi judu'in nakhli, ketika bicara tentang tukang sihir yang mereka itu akan cincang di pohon korma, maka fi-nya bukan berarti di dalam pokok pohon korma, tetapi di atas pohon korma, di atas batang pohon korma. Ini fi dengan makna ala. Kalau maksudnya fi itu adalah di dalam, maka fi adalah ketinggian. Ini fi sama, ini dalam ketinggiannya. Di atau di dengan makna yaitu di ketinggiannya. Allahul ladzi fis sama, Allah yang ada di langit. Ini yang menjadi inti pembahasan di sini. Taqaddasasmuk, Maha suci yakni namamu. Penisbatan yakni penisbatan mufrad kepada yakni ma'rifat. Di sini adalah Allah katakan taqaddasasmuk, Maha suci namamu, maka semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah yakni suci. Artinya terbebas dari segala kekurangan, aib, cacat. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang nisbat kepada Allah, maka adalah Allah suci dari segala kekurangan, dari segala aib, segala cacat. Amruka fis sama'i wal ardi. Perintahmu di langit dan di bumi. Amruka fis sama'i wal ardi. Perintahmu di langit dan di bumi. Keputusan Allah di langit dan di bumi. Takdir Allah di langit dan di bumi. Semua amru itu baik amrul qauniyah maupun amrul syar'iyah, yang semuanya itu dengan amrullah, dengan ketentuan Allah, dengan perintah dan takdir Allah SWT. Langit dengan semua benda-benda langitnya berjalan dengan amrullah, dengan perintah Allah, dengan keputusan Allah, dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Demikian pula semua yang di bumi berjalan dengan ketentuan takdir Allah SWT. Yang Allah katakan, idza aradallahu syai'an, apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an, sungguhnya perkara Allah, amr Allah, ketika Allah menghendaki sesuatu, tinggal Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Sehingga amrullah fis sama, amrullah fil ardi. Kama rahmatuka fis sama'i, sebagaimana rahmatmu yang di langit, ij'al rahmataka fil ardi, jadikanlah rahmatmu di bumi. Rahmat di sini bukan rahmat dengan makna makhluk. Ada rahmat yang maknanya adalah yakni sifatur rahmah, sifat Allah, sifatur rahman, sifat Allah yang Maha Rahman. Yakni Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dzur rahmah al-wasi'ah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah memiliki rahmat yang luas. Ini adalah rahmah yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini rahmat yang merupakan makhluk Allah. Sebagaimana Allah mengatakan ketika surga berdebat dengan neraka, engkau wahai surga, rahmati adalah rahmatku. Ini rahmat makhluk yang merupakan konsekuensi atau kelaziman daripada sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menebar rahmat kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik rahmat yang umum maupun rahmat yang khusus. Adapun di sini Nabi menyebutkan yaitu kama rahmatuka fis sama ij'al rahmataka fil ardi. Di bumi ini sudah banyak rahmat Allah Ta'ala.
Sebagaimana rahmat-Mu yang di langit ya Allah, maka jadikan rahmat-Mu pula di bumi. Ini bukan berarti meniadakan rahmat Allah di bumi, tetapi rahmat Allah yang maksudnya adalah rahmat Allah yang khusus. Karena beliau sedang mengobati seorang, sedang meruqyah, dengan mengobati seorang dengan ruqyah. Sehingga rahmat yang dimintanya rahmat yang khusus berkaitan dengan ini apa yang Nabi sedang lakukan yang mengobati ini seseorang. Ighfir lana hubana wa khatayana. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkanlah dosa-dosa besar kami dan dosa-dosa kecil kami. Hubana wa khatayana, kalau berkumpul, ini hub adalah dosa besar dan khataya adalah dosa kecil. Tapi kalau berpisah sendiri-sendiri maka sama aja. Semua dosa yang dimaksudkan itu. Di sini pula bahwasanya ketika seorang dia ketika ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara adabnya adalah yaitu mengawali dengan pengakuan dosa-dosanya. Pengakuan dosa-dosanya. Sebagaimana juga Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam di antaranya mengatakan subhana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka la ilaha illa anta subhanak, tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk di antara orang yang zalim. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita doa untuk mengakui kezaliman, mengakui kesalahan-kesalahan kita. Rabbi dhalamtu nafsi dzulman katsiran faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan zalim yang banyak. Maka ampunkanlah aku dengan ampunan yang berasal darimu. Mengawali dengan mengakui tentang dosa-dosa kita. Sayyidul istighfar. Istighfar yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengajarkan Sayyidul Istighfar. Di sana ada pengakuan dosa. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha anta, gimana? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika masata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka di sini di situ ada kalimat setelah beliau mengakui menyebutkan tentang pengakuan tauhid. Inilah ilaha illa anta, Allahumma anta rabbi, ya Allah adalah Rabbku, la ilaha illa anta, yang tidak ada sembahan yang hak kecuali dirimu. Khalaqtani, engkau ciptakan aku, wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa adhika masata'tu, dan aku terikat dengan perjanjianmu dan aku berusaha untuk memenuhi perjanjian itu semaksimal yang bisa aku lakukan. Kemudian abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui tentang segala nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku dan aku mengakui tentang segala dosa yang telah aku lakukan. Sehingga ada pengakuan. Bersama dengan pengakuan nikmat yang telah dia terima yang tanpa batas, nikmat Allah Ta'ala. Aku mengakui nikmat-nikmat ya Allah yang telah Engkau curahkan kepadaku. Lalu ada pengakuan tentang dosa yang dia lakukan. Wa abu'u bidzambi, wa abu'u laka bidzambi, dan aku pun mengakui tentang dosaku ya Allah. Sehingga sebelum kita mengajukan permintaan kepada Allah, hendaklah kita mengawali dengan pengakuan tentang dosa kita. Karena diantaranya bahwa dosa maksiat yang kita lakukan ini bisa menjadi penghalang hidayah Allah Ta'ala. Menjadi penghalang turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa dan maksiat kita. Sehingga ketika kita memohon ampun kepada Allah dengan harapan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan membersihkan kotoran-kotoran yang melekat di dalam diri kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa besar kami dan dosa kecil kami. Anta Rabbut Tayyibin. Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang baik.
Rububiyah ada dua macam. Rububiyah yang amah, rububiyah yang umum. Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbnya seluruh para hamba. Allah Rabbnya seluruh para hamba. Tetapi ada rububiyah yang ini khusus. Dalam hadis ini adalah Rabbut Tayyibin. Rabbnya orang-orang yang baik. Rabbnya orang-orang yang baik adalah Rabbnya orang-orang ini, orang-orang mukmin. Rabbnya orang-orang mukmin. At-Tayyibin, ini al-mu'minun, al-mu'minin, ini orang-orang yang mereka ini baik. Ada yang tayyib. Sehingga ketika malaikat mencabut nyawa seorang mukmin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsut tayyibah, wahai nafsu yang baik. Wahai nafsu yang baik. Nafsunya seorang mukmin, nafsu yang baik. Jiwa yang senantiasa berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa berusaha untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya rohnya orang-orang kafir, yang mujrim, yang fajir, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai nafsu yang jelek, yang buruk. Rububiyah khusus. Sebagaimana Allah katakan, Rabba hadil balad. Rabbnya negeri ini. Allah Rabbnya semua negeri. Tetapi dikaitkan dengan negeri Mekah, menunjukkan tentang rububiyah yang khusus. Rabbut Tayyibin, Rabbnya orang-orang yang ini baik, ini orang-orang mukmin. Angsil rahmatan min rahmatika wa syifaan min syifaik ala hadal wajh. Turunkan rahmatmu dari rahmatmu ya Allah, dan sembuhkanlah dari kesembuhan darimu ya Allah terhadap penyakit ini. Maka penyakitnya pun kemudian ya ini sembuh. Ini adalah di antara ruqyah yang pernah Nabi lakukan kepada ini salah seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang menjadi pembahasan di antaranya adalah yakni Allahul ladzi fis sama. Allah yang ada di langit. Allah yang ada di langit. Ini adalah penegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah akidahnya para sahabat. Allah fis sama. Ini Allah fauqas sama. Allah alal arsh. Ini akidahnya para sahabat. Akidah Nabi dan para sahabat. Dan akidahnya para imam yang empat. Akidahnya para imam yang empat. Semuanya mereka menetapkan tentang akidah. Ini Allah, ini fis sama. Allah ala sama. Allah di atas langit. Ini akidahnya kaum muslimin dari Nabi, para sahabat, para imam. Semuanya memiliki keyakinan akidah yang seperti itu. Inilah penegasan yang ada di dalam ini hadis ini tersebut. Sehingga hadis ini poin-poin penting yang telah kita sampaikan tadi, ini penyebutan tentang penjelasan tentang Allah fis sama. Maksudnya Allah adalah ada di langit. Kemudian yang kedua, seluruh nama-nama Allah adalah suci. Suci dari segala kekurangan dan suci dari segala aib, kekurangan, keburukan. Kemudian amrullah fis sama wa fil ardi. Keputusan Allah di langit dan di bumi. Semuanya dikandilkan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang di langit, takdir Allah yang di bumi, semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kama rahmatuka, kemudian rahmat Allah pula meliputi seluruh para hamba, meliputi seluruh yakni makhluk. Dan rahmat Allah seluas jangkauan ilmu Allah SWT. Dan Nabi bertawasul, sehingga di antara pula adab dalam berdoa adalah ini bertawasul. Bertawasul dengan asma Allah al-husna, bertawasul dengan sifat-sifat Allah al-ulia, bertawasul dengan amal-amal saleh yang pernah kita lakukan, bertawasul dengan pengakuan dosa yang pernah dia lakukan, pengakuan tentang dosa-dosa dia sehingga membuat dia semakin merasa hina di hadapan Allah Ta'ala, dan tawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Ini dua tawasul yang masyru'. Ada tawasul yang masyru', tawasul yang dibolehkan syariat, ada tawasul yang mamnu', tawasul yang yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan
penjelasan tentang rububiyah Allah, ada rububiyah Allah yang amah, ada rububiyah Allah yang khasah, seperti Rabbut Tayyibin, Allah Rabbnya orang baik, pada Allah Rabbus Samawati wal Ardi, wa ma bainahuma, Allah Rabbnya langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, semua adalah Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian menyampaikan doa kepada Allah, ini adalah bentuk apa yang tawasul yang Nabi contohkan. Kemudian, ini hadis yang ke-8. Hadis berikutnya, hadis yang ke-9, adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih. Nabi bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Wa ana aminu man fis sama. Ala ta'manuni, tidakkah kalian mempercayaiku? Sedangkan aku ini adalah kepercayaan Allah yang ada di langit." Sedangkan adalah kepercayaan Allah yang ada di langit. Hadis ini berkaitan dengan protesnya seorang Khawarij, atau yang menjadi cikal bakalnya Khawarij. Ketika Nabi membagi ghanimah, rampasan perang, Nabi membagi ghanimah itu penuh dengan ilmu. Penuh dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Dan dengan hikmah. Terkadang ada orang yang Nabi kasih banyak ghanimah itu. Kayak waktu perang Hunain. Nabi kasih tokoh-tokoh Quraisy yang bermasuk Islam itu ratusan kambing atau ratusan onta. Dikasihkan pada mereka. Yang Ansar terkadang malah nggak dibagi. Nggak dikasih. Padahal Ansar yang mereka berjuang bersama Nabi dari Madinah. Kemudian ini orang yang baru malah dikasih banyak. Sehingga sempat ada gerundelan berkaitan pembagian Rasulullah SAW. Tetapi semua dengan hikmah Allah Ta'ala. Dengan hikmah Nabi. Sikap Nabi yang penuh dengan hikmah. Di antaranya adalah untuk melunakkan orang yang hatinya masih rawan agamanya. Di antaranya dilunakkan dengan harta benda. Sehingga hatinya menguat kecintaannya kepada Islam dengan wasilah ini harta. Begitulah di antara yang Nabi lakukan. Dan secara umum manusia itu tahunya keuntungan duniawi, keuntungan harta. Sehingga pernah ada orang yang ini tokoh atau kepala suku pernah diberikan oleh Nabi kambing sebanyak apa yang ada di antara dua bukit atau dua gunung. Itu banyak sekali kambingnya itu. Kemudian ketika sampai di tengah-tengah kaumnya, apa kata kepala suku ini? Dari orang yang mereka masuk Islam, berubah menjadi da'i. Wahai kaum, masuklah kalian ke dalam Islam. Muhammad telah memberikan pemberian yang tidak takut miskin. Inilah di antara cara Nabi, di antaranya melunakkan hati seorang. Dengan memberikan keuntungan-keuntungan yaitu yang sifatnya duniawi. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi diprotes ketika membagi pembagian ghanimah itu. I'dil ya Muhammad, innaka lam ta'dil. Ya Muhammad, berbuat adillah engkau ya Muhammad, engkau telah tidak adil. Ini orang ini lancang. Orang ini lancang. Dan ini menjadi bibit kawitnya orang-orang Khawarij. Atau menjadi bibitnya tumbuhnya orang-orang Khawarij. Kalau Nabi saja diprotes, maka bisa dibayangkan atau sangat wajar kalau ada anak-anak muda yang kemudian juga mencela para ulama. Mencela para ulama. Sangat wajar. Maka disifatkan oleh Nabi tentang orang Khawarij ini, mereka ini
hudatsaul asnan, anak-anak muda, para pemula. Sufahaul ahlam, orang-orang yang bodoh. Ini ilmunya itu dangkal. Muda, memiliki energi dan semangat yang tinggi. Kalau dia bertemu dengan kebodohan, ini sangat bahaya. Sangat berbahaya. Pemuda yang kemudian bertemu dengan kebodohan, tidak terbimbing dengan ilmu, ini sangat berbahaya. Kalau dia punya semangat beragama, rata-rata menjadi ekstremis. Kalau dia ternyata orang yang tidak punya kefahaman agama, menjadi ahlus syahwat yang tenggelam dalam ini syahwat. Khawarij ini katakan Nabi, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Yaqra'unal Qur'an, la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Quran, bahkan para qurra, para penghafal Quran. Tapi Quran tidak masuk, tidak melewati kerongkongan mereka. Alias tidak mereka fahami. Mereka ada orang-orang bodoh tentang agama. Sehingga dia kafirkan Ali dengan Al-Quran, dengan kalimat yang baik, dengan Al-Quran, membawakan ayat Al-Quran. Sehingga Ali pun katakan, kalimatul haq wa yuradu bil batil. Kalimat yang hak, kalimat yang benar, tapi yang dia inginkan adalah kebatilan. Yang dia inginkan adalah kebatilan. Kalimatnya kalimat hak, tapi yang dia inginkan adalah kebatilan. Ini Khawarij yang pernah memprotes Nabi, atau yang kakeknya itu, atau sesepuhnya Khawarij itulah yang memprotes Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau zaman seperti sekarang ini banyak anak-anak muda yang mencela para ulama, menggelari ulama dengan gelar-gelar yang sangat buruk, itu memang kakek moyangnya seperti itu. Nabi saja dikritisi dengan ungkapan yang tadi, i'dil ya Muhammad innaka lam ta'dil. Berbuat adil ya Muhammad, engkau tidak adil dalam pembagian ini. Bertakwalah kepada Allah SWT. Nabi dinasihati. Maka Nabi tegaskan, ala ta'manuni, tidakkah kalian percaya kepadaku? Wa ana aminu man fis sama. Sedangkan aku ini kepercayaan yang di langit. Ini Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah yaitu man fis sama. Ini yang ada di langit. Ini seperti termasuk di dalam banyak ungkapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkannya ini, ya Allah fis sama, Allah ini man fis sama, ini Allah di atas, ini langit. Seperti Amintum man fis sama. Apakah Anda tidak percaya dengan Allah yang, apakah Anda merasa aman dari Allah yang di langit? Dan ayat yang sekitar yang menyebutkan tentang keberadaan Allah yang ada di langit, maka ini semuanya adalah termasuk di antara yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ini fis sama. Kemudian kita masuk berikutnya hadis yang ke-10. Yang juga berkaitan dengan penyebutan hadis tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Wal arsyu fawqal ma wallahu fawqal arsy. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Hadis dari Imam Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Nabi mengatakan, wal arsyu fawqal ma. Ars itu di atas air. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas, yakni ars. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Sedangkan Allah mengetahui
apa yang kalian lakukan. Hadis ini juga yang menjadi pembahasan kita adalah wallahu fawqal arsy. Ini Allah di atas arsy. Bersama dengan Allah di atas arsy, yang arsy itu Nabi pernah membuat tamsil, membuat penjelasan, yaitu jarak antara bumi ke langit itu 500 tahun perjalanan. Kemudian langit pertama ke langit kedua 500 perjalanan. 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, demikian setiap jarak langit 500 perjalanan. Kemudian di atas arsy adalah kursinya Allah. Kemudian di atas kursi ini adalah kemudian air, kemudian arsy, dan Allah adalah di atas arsy. Allah dalam ketinggiannya, tetapi Allah mengetahui semua yang kita lakukan. Sehingga ketika bicara tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah, kalau ini maksudnya adalah kebersamaan umum, maka maksud kebersamaan Allah adalah ilmu Allah yang menyertai para hamba, sehingga Allah mengetahui semua kondisi para hamba. Kalau itu kebersamaan yang khusus, ini Allah, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Kebersamaan yang khusus artinya adalah pertolongan Allah, pembelaan Allah, peneguhan Allah, dan semisalnya. Di sini adalah bersama dengan Allah di atas arsy, Allah mengetahui semua keadaan kita. Inilah diantara beberapa nas yang beliau bawakan berkaitan dengan yaitu sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis berikutnya insyaallah akan kita bahas pada pembahasan yang akan datanya besok insyaallah. Ini hadis yang sangat terkenal, yang sangat penting kita perhatikan, yaitu tentang hadis Jariyah, seorang budak yang ditanya Allah, yang ditanya oleh Nabi sallam, "Aina Allah?" Ini di mana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga riwayat-riwayat yang telah kita sampaikan berkaitan dengan Allah di atas arsy, kemudian Allah mengetahui semua kondisi keadaan kita ini, maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pengagungan kita kepada Allah Ta'ala. Tumbuhnya rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah bersama Allah dalam ketinggiannya, Allah mengetahui semua keadaan kita. Sehingga akan muncul sifat muraqabat Allah, sehingga akan muncul perasaan senantiasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menggerakkan kita untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan yang berkaitan dengan ini 2 atau 3 hadis yang kita baca pada sore hari ini berkaitan dengan sifat ulu bagi Allah taala, dan ini adalah tambahan dari pembahasan ayat-ayat yang telah kita lalui dulu tentang sifat ulu Allah Ta'ala. Allah istiwa di atas arsy, kemudian Allah dalam ketinggiannya. Ini semuanya telah kita bawakan dalam pembahasan ayat, dan sekarang kita sedang membaca hadis tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada 9 pertanyaan, Ustadz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana agar kita lebih yakin lagi kepada hal-hal gaib yang belum terjadi seperti kejadian di akhirat nanti? Keyakinan itu tumbuh dari, bismillahirrahmanirrahim, keyakinan itu tumbuh dari kesempurnaan ilmu. Oleh karena itulah, di awal-awal dakwah Nabi SAW banyak menanamkan hal-hal yang sifatnya akidah. Tentu dengan bimbingan Allah Ta'ala. Selama 13 tahun, ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah SAW itu rata-rata semuanya berkaitan dengan akidah. Tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan. Yang ini semuanya adalah hal-hal yang harus tertanam di dalam hatinya seseorang, sebelum nanti Allah memberikan beban tentang sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya
Karena ini adalah dasar. Ibaratnya ini merupakan pondasinya atau akarnya sebuah pohon. Untuk menguatkan keyakinan itu nggak ada lain kecuali betul-betul kita semakin menyempurnakan ilmu tentang akidah, hal-hal yang berkaitan masalah akidah tersebut. Dan kalau kita bicara akidah itu cakupannya diantaranya dalam arkanul iman, dalam masalah rukun-rukun iman. Bagaimana kita paham tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitabnya, tentang rasulnya, tentang hari kiamat, tentang takdirnya. Keyakinan-keyakinan seperti ini ketika menancap dalam hati seorang, itu akan menjadi dasar tumbuhnya segala macam amalan yang akan muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Bedakan antara orang yang mereka hatinya tertanam akidah Islam dengan orang hatinya kosong dari akidah Islam. Orang yang hatinya tidak tertanam akidah Islam. Gaya hidupnya, amaliyahnya, perbuatannya jelas akan berbeda. Akan sangat berbeda. Sehingga cara menanamkan keyakinan ini tidak lain kecuali dengan ilmu. Dengan menyempurnakan ilmu. Sehingga wajibnya kita untuk senantiasa yaitu memahami atau menambah ilmu kita, memahami ilmu, mentadabur ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW melalui para ulama atau para pembimbing agama yang lurus. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan ingin bertanya, Ana bekerja sebagai guru di lembaga madrasah. Ketika pengisian nilai rapor, jika seorang guru memberikan nilai siswa yang nilainya sangat tinggi dengan menargetkan nilai tertinggi, namun tidak memberikan nilai secara murni yang diperoleh siswanya tersebut, apakah termasuk zalim, Ustadz? Mohon pencerahannya, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semua manipulasi adalah kezaliman. Semua penipuan adalah kezaliman. Tidak boleh kita membuat manipulasi data sehingga hanya sekedar untuk pencitraan, kemudian kita membuat memanipulasi nilai-nilai, angka-angka. Itu adalah bentuk penipuan. Sehingga ini adalah termasuk sebuah penipuan karena dia telah membuat data yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan tentu adalah tidak diperbolehkan yang demikian itu. Walaupun telah sangat umum, sudah sangat ini sudah sangat umum terjadi dilakukan oleh para guru dengan siswanya karena juga untuk mengangkat citra sekolah tersebut, maka pemalsuan nilai termasuk sesuatu yang merupakan bentuk penipuan dan itu adalah kezaliman. Allah taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustadz mau tanya, kalau ada bayi yang lahir tapi qadarullah bayi ini meninggal, apakah diakikahkan atau tidak usah, Ustadz? Ya, kalau dia sudah lahir dan kemudian meninggal, itulah diperlakukan sebagaimana, ya ini perlakuannya sebagaimana, yaitu mayit secara umum. Dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, dan dia termasuk juga diakekoi. Dia walaupun meninggal, kemudian setelah itu, dia lahir, kemudian setelah itu dia meninggal. Dia hanya diakekoi, satunya dia telah lahir. Kalau laki-laki ya 2, kalau perempuan ya 1, dia termasuk, ya ini surahnya adalah diakekoi. Karena dia telah, sifatnya adalah bayi telah lahir. Dan juga kalau dia berkaitan zakat, ya dizakati kalau itu zakat fitrah. Kalau dia lahirnya, ini pada saat sebelum Idul Fitri. Allah ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Afwan Ustadz, bagaimana membantah ahlul bid'ah yang meyakini bahwa ayat istawa harus ditakwil sebagaimana ayat tentang orang buta masuk neraka? Karena mereka meyakini kalau ayat istiwa tidak ditakwil, maka konsekuensinya ayat tentang orang buta di neraka juga boleh ditakwil.
Ayat buta neraka gimana? Orang buta masuk neraka maksudnya bagaimana? Kalau yang buta di dunia itu orang yang mereka itu matanya buta, bukan itu buta mata hatinya di dunia, di akhirat akan dibuat oleh Allah buta, bukan mereka buta dengan ayat Allah di dunia. Tentang riwayat orang buta masuk neraka maksudnya gimana? Saya nggak tahu, nggak paham. Intinya bahwasanya mentakwil sifat Allah itu bukan istiwa saja. Ahli takwil ini semua ayat ada sifat yang tidak cocok dengan logikanya itu ditakwil. Itu termasuk penolak sifat. Ada yang menolaknya itu total kayak Jahmiyah. Semua ayat sifat ditolak total. Kemudian juga Mu'tazilah. Semua ayat sifat ditolak total. Adapun Asy'ariyah, mereka menerima sebagian ayat sifat. Kemudian menolak tentang sifat yang lainnya dengan cara ditakwil. Yang padahal kaidahnya kalau dia bisa menetapkan sebagian sifat, dia menetapkan sifat yang lainnya juga. Kalau mau tolak aja semuanya sehingga jelas sikapnya itu menolak sifat Allah SWT. Ini adalah menyelisih Ahlus Sunnah, menyelisih sahabat, menyelisih para imam yang 4, menyelisih adalah para ulama-ulama Islam. Dan itu maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang tersesat di dalam mengimani nama dan sifat Allah SWT. Semua penolakan sifat itu berangkatnya dari khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal mereka sendiri telah menetapkan tentang sifat Allah yang ada pada makhluk. Contoh umpamanya, Allah melihat. Mereka tetapkan Allah melihat. Kok kamu tetapkan Allah melihat, padahal makhluk juga melihat? Oh enggak, melihatnya Allah beda dengan melihatnya makhluk. Ya begitu juga. Anda tinggal tetapkan Allah istiwa, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Tinggal tetapkan, imani sebagaimana Allah yang khabarkan. Kemudian kaki Allah, tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Sebagaimana melihatnya Allah berbeda dengan penglihatan makhluk. Sudah begitu. Simple Ahlus Sunnah. Sehingga mereka nanti akan ini natap-natap sendiri. Akan bingung sendiri, puyeng sendiri. Mentakwil semua sifat-sifat Allah SWT. Karena mereka mengimani dengan akal mereka. Dengan cara mereka. Bukan dengan cara Allah, bukan dengan cara Rasulullah. Kalau mereka kemudian mengatakan bahwasanya kalau kita menetapkan Allah istiwa di atas arsy itu akan berkonsekuensi melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka mereka sendiri telah menetapkan sifat Allah yang lainnya yang mereka juga telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti mana tadi mereka menetapkan melihat, mereka menetapkan mendengar, padahal makhluk juga melihat dan mendengar. Kenapa ini ditetapkan? Kalau alasannya, oh itu beda antara melihatnya Allah, pendengarnya Allah dengan makhluk, tinggal begitu pula dengan sifat yang lainnya. Tetapkan sifat Allah dan katakan Allah berbeda dengan makhluk karena Allah laisa kamitslihi ini syai'. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan inilah cara yang hak di dalam menetapkan ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menetapkan sebagian, menolak yang sebagian yang lainnya. Dan semuanya itu berangkat dengan akal mereka yang picik atau akal mereka yang sempit. Dan mereka menyelisih jalannya para salaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan ilmunya, berbicara dengan jujur, berbicara dengan sebaik-baik ungkapan. Artinya kalau dia menolak, kemudian dia tahrif kepada makna yang lainnya, itu artinya dia anggap Allah bicara dengan kebodohan, Allah bicara dengan tidak jujur, Allah tidak punya ungkapan yang bagus, sehingga kalau orang meyakini tentang ungkapan Allah malah dianggap kafir atau dianggap musyrik. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, apakah benar bila kita membaca ayat pertama surah Al-A'la, kita disunahkan membaca Subhanaka Rabbiyal A'la? Minta penjelasannya. Wallahu ta'ala bisawab, saya tidak pernah mendengar tentang ini penjelasan seperti itu. Kalau ada yang menjelaskan seperti itu, ya yang penting mendatangkan dalil. Apakah ada dalil ketika membaca ayat ini Sabbihisma Rabbiyal A'la kemudian membaca Subhana Rabbiyal A'la? Itu harus pasti mendatangkan dalil. Kalau tidak, dia mengada-ada. Ditanya orang yang seperti ini, ditanya apakah ada dalilnya? Apakah dia punya dalil? Bosnya ketika membaca ayat itu kemudian disunahkan membaca kalimat tersebut.
Adapun saya tidak tahu dan belum pernah mendengar tentang penjelasan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Apa akidah dari Nuruddin Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi? Kemudian, apakah orang yang mengatakan Allah tidak bertempat dan tidak boleh ditunjuk karena tidak mau mengakui kebenaran bisa kafir? Adapun akidah Salahuddin Al-Ayyubi, sebagai penjelasan para ulama salaf, insyaallah mereka adalah salafi, berakidah Ahlussunnah, dan mereka bahkan kalau orang yang menisbatkan Salahuddin adalah orang yang mengadakan maulid pertama kali adalah dusta, bahkan Salahuddin adalah mengingkari hal yang seperti itu. Adapun orang yang mereka mengatakan Allah bertempat, gimana? Apakah orang yang mengatakan Allah tidak bertempat Allah tidak bertempat dan tidak boleh ditunjuk karena tidak mengakui kebenaran, apakah bisa disebut kafir? Yang kalau dia terang-terangan dengan keyakinannya membantah Quran yang Allah katakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah fis sama, Nabi pun menunjuk ke atas, kemudian dia menyisi apa yang telah ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kata Imam Malik, kata Imam Hanafi tadi, bahwasanya orang mengingkari Allah di langit, maka akidahnya adalah akidah kekafiran. Adapun orangnya tidak boleh kita kafirkan begitu saja. Karena berbeda antara berbicara secara lepas, secara mutlak, perbuatan begini adalah kekafiran, dengan mengkafirkan orangnya. Ini berbeda. Boleh jadi orang ini orang yang memiliki banyak syubhat, sehingga ketika akan mengkafirkan person itu harus terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. Tapi kalau kita bicara lepas, berarti umpamanya Imam Ahmad mengatakan, barang siapa mengatakan Quran makhluk maka dia kafir. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan khalifah yang memenjarakan beliau sampai 3 generasi khalifah, menyiksa beliau karena berakidah Quran kalamullah bukan makhluk, dan sang khalifah ini berakidah Quran makhluk. Imam Ahmad tidak mengkafirkan sang khalifah. Sehingga berbeda antara penegasan kalimat ini lepas mutlak dengan ini takfir yang berkaitan dengan pelakunya, dengan orangnya itu. Adapun kalau orangnya harus ibaratnya ada pengadilan khusus, dia ditegakkan hujah, dan ini tugas yang berat ini para ulama, bukan wilayah ini kita. Adapun menjelaskan akidah seperti ini, akidah kekafiran, itu adalah pembahasan lepas, tidak berkaitan dengan person-personnya. Allah Ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Ustadz mohon izin bertanya, bagaimana untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, Allah berada di mana-mana. Apa maksudnya itu? Kalau Allah di mana-mana itulah ilmunya benar. Tapi kalau Allah di mana-mana itulah zat Allah batil. Allah fis sama, Allah faqas sama, Allah istawa di atas aras. Yang di mana-mana adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala meliputi kita. Kalau dia mengatakan Allah di mana-mana, Allah di comberan, Allah di WC, Allah di selokan, Allah di semua segala tempat, ini adalah penghinaan bagi Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana-mana itu adalah ini ilmu Allah yang meliputi kita semuanya. Anda apakah Anda menjumpai di antara kaum muslimin bahwa punya masalah, kita serahkan kepada Allah yang di mana-mana? Ada enggak? Enggak ada. Rata-rata mengatakan Allah, ya ini kita serahkan kepada Allah yang di atas. Yang di atas. Fitrahnya begitu, manusia sudah tahu. Dalil-dalilnya sangat banyak, ayatnya, Al-Qur'annya telah kita jelaskan. Sehingga orang yang mengatakan Allah di mana-mana ini karena saking bingungnya, tidak fahamnya, apakah dia tidak tahu dalilnya, karena akalnya yang nggak bisa nyampe, akalnya mengingkari tentang penjelasan Allah, ya banyak faktornya. Sehingga mereka atau hanya membiu saja kepada orang yang mereka mengatakan Allah di mana-mana. Intinya kalimat Allah di mana-mana ini adalah akidah yang sesat, keyakinan yang sesat yang menyelisih Nabi, menyelisih Quran, menyelisih hadis, menyelisih yaitu para sahabat Nabi, menyelisih para a'imah, menyelisih adalah para pendahulu yang saleh. Wallahu a'lam shawab.
Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan merahmati Ustadz beserta tim dan seluruh muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah terdapat dalil tentang langit yang takut kepada Allah Ta'ala? Syukron. Ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan suara dengan suara gemerincing, maka malaikat ketakutan. Kemudian juga kalau langit berkaitan dengan langit at-tapis sama. Ini ketika langit ini keberatan dengan malaikat-malaikat yang sujud di langit, maka langit berbunyi kreket, kalau dalam bahasa kita kreket at-tapis sama. Atau juga langit yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk mereka bertasbih kepada Allah, akan tapi kalian la ya'lamu tasbihahum. Kalian tidak mengetahui, la ta'lamuna tasbihahum, kalian tidak mengetahui tasbih mereka. Semua makhluk ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gunung, ya Allah katakan, "Lau angsalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, maka akan kamu lihat gunung itu hancur berantakan. Kenapa? Min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah SWT. Sebagaimana juga langit, kemudian bumi, kemudian gunung, kemudian lautan, semuanya juga merupakan pasukan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah taala, dan mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kelompok Asy'ariyah berkata, kami berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, dan berakhlak Ghazali. Ini sesuatu yang kontradiktif, memakai fikih Syafi'i tetapi tidak berakidah seperti Imam Syafi'i yang mengimani ketinggian Allah di atas langit. Mengapa bisa demikian Ustadz? Syukron. Ya, kalau mengapa bisa demikian, tanyakan kepada pelakunya. Apakah mereka berkeyakinan akidahnya Syafi'i nggak beres, sehingga akidahnya adalah akidah Asy'ari? Kenapa hanya mengambil fikihnya saja dari fikih dari Imam Syafi'i? Kenapa suluknya ngambil ini Ghazali? Apakah suluknya Imam Syafi'i juga nggak beres, sehingga mengambil suluknya ini Ghazali? Kemudian kalau ini yang dianggap ahlu sunnah, kemudian bagaimana dengan nasib orang sebelum Ghazali, orang sebelum Syafi'i, orang sebelum Asy'ari? Bagaimana nasib mereka yang tidak mengikuti Imam Syafi'i, yang tidak mengikuti Imam Ghazali, yang tidak mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Ini namanya mengikatkan meramu-ramu sendiri apa yang tidak ada rumusnya dalam syariat agama ini. Adapun salaf jelas beragama dengan Quran, dengan sunnah, akidahnya dibangun di atas Quran dan sunnah, kemudian pemahamannya mengikuti para salaf, ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Karena mereka lah generasi yang terbaik, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan terbukti secara ilmu dan kenyataan. Dan itulah yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rumusan ini wallahu taala alam shawab, kenapa bisa begitu? Apa pertimbangannya kita tidak mengetahui, wallahu taala alam bisawab. Yang jelas kewajiban kita adalah bermanhaj salaf, dan manhajus salaf adalah satu-satunya manhaj yang hak, yang kalau kita tidak mengikuti pemahaman para salaf kita, maka kita akan sesat di dalam beragama. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, izin tanya Ustadz, bolehkah kita kasih nama Ars kepada anak kita Ustadz? Allah Ta'ala alam, nggak tahu saya berkaitan dengan penamaan anak dengan nama Arsh. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Khawarij boleh disebut kaum mukminin? Ya, Khawarij masih muslimin. Para ulama mengatakan bahwa Khawarij adalah kaum muslimin yang mereka sesat, yang mereka menempuh jalan yang keliru, sehingga ketika ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, akufarun, apakah mereka orang kafir? Mereka minal kufri farru, mereka dari kekafiran lari. Mereka adalah muslim, tapi mereka adalah orang yang ini tersesat di dalam agama mereka. Allah Ta'ala alam shawab.
Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Ustadz, saya pernah dengar kajian lain jika makna fis sama bukan di atas langit namun di dalam langit, sehingga menguasai keseluruhan tempat. Mohon penjelasan pendapat tersebut. Ya tadi, kalau sama itu maknanya adalah bangunan langit, maka fis sama adalah alas sama, di atas langit. Sebagaimana kalau dikatakan siru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi, berjalan kalian di bumi, fil ardi bukan berarti di dalam bumi kayak ontorjo berjalan di bawah atau di dalam tanah, tapi alal ardi, di atas ardi. Fi judu'in nakhli bukan di dalam pohon korma tapi di atas batang korma. Ini fi dengan makna Allah. Kalau diartikan fi sama itu maknanya adalah ketinggian ulu, yaitu ketinggian. Allah di dalam ketinggiannya. Demikian para salaf menjelaskan berkaitan dengan makna fi tersebut. Dan bagaimana mereka menghayalkan Allah kalau begitu diliputi langit? Bagaimana Allah diliputi langit? Sedangkan dari kiamat, langit dan bumi itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana langit meliputi Allah Subhanahu wa taala? Intinya itu karena akal-akal mereka yang tidak nyampe, yang tidak nalar, kemudian jeglek. Akhirnya itu mereka kemudian menghayal tentang Allah, padahal akal itu terbatas. Sehingga mereka ingin beriman model gaya mereka sendiri, tidak mengikuti apa yang diarahkan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahualam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, gimana kalau ada yang bilang, bagi orang yang berakal sehat dan berakidah lurus akan merasa lucu dengan keyakinan Allah di atas langit. Lah wong logika sehat kita bisa menyimpulkan secara sederhana kok bahwa Allah tidak membutuhkan tempat sama sekali. Ya Allah tidak butuh sama sekali. Allah sama sekali tidak membutuhkan. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah sudah ada. Allah nggak butuh sama sekali. Tetapi yang memberitakan Allah fis sama, Allah alal arsy, itu Allah sendiri. Anda mau mengingkari bagaimana? Apa Anda lebih tahu dibandingkan dengan Allah? Apa Anda lebih tahu dibandingkan dengan para sahabat? Yang dicurigai itu, akal Anda ini kok nggak bisa menerima, sedangkan akalnya Nabi, akalnya sahabat, akalnya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan para ulama itu bisa menerima. Jangan-jangan akal Anda yang nggak beres. Itu yang perlu dipertanyakan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, maulid apakah bid'ah? Sekarang maulid itu urusan dunia atau urusan agama? Kalau mereka masukkan dalam urusan agama, maka minta contohnya. Apakah Nabi mencontohkan, apa sahabat mencontohkan, apa para imam mencontohkan, kemudian kapan mulai diadakan maulid? Kalau Nabi dan para sahabat itu nggak pernah mencontohkan, ya kita ini jangan neko-neko apa yang kita anggap baik, padahal Nabi dan para sahabat dan para ulama-ulama, imam 4 mazhab saja tidak pernah melakukannya. Saatnya itu baik, mereka sudah mendahului, ini kita semuanya. Ada sebuah dialog yang bagus antara Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Duat, seorang ulama Mu'tazilah, tentang Quran makhluk. Dan ini merupakan bentuk metode penerapan manhaj salaf, pemahaman salaf. Imam Ahmad dipenjara dan disiksa sampai 3 generasi raja itu karena keyakinan Quran ini menolak keyakinan yang dipaksakan oleh kerajaan yang dimotori oleh ulama Mu'tazilah bahwa Quran makhluk. Sampai Imam Ahmad dipenjara sampai 3 generasi raja. Sampai akhirnya kemudian terjadi dialog antara Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Duat. Imam Ahmad tanya kepada Ahmad bin Abi Duat, "Wahai Ahmad, tentang Quran makhluk, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka itu menyeru agar kita berkeyakinan Quran makhluk?" Dia katakan tidak. Ini artinya Al-Bid'ah ini masih jujur. Dia katakan tidak. Ini dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Apakah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu nggak kalau Quran ini makhluk? Jawabannya nyata atau tidak? Kalau mereka ini tahu,
Sedangkan mereka itu tidak mengajak kita berkeyakinan Quran makhluk, maka kita lebih berhak untuk tidak mengajak orang Quran makhluk, berkeyakinan Quran makhluk. Kalau Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak tahu, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu, Luka ibnu Luka. Kalau dalam orang Jawa bilang, dahli pekoknya. Gitu. Alangkah dungunya. Urusan agama, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak tahu, kamu dan teman-teman kamu tahu. Kalau urusan ini tadi pula, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ulama imam mazhab yang 4, semuanya tidak mengajarkan dan tidak melakukan dan tidak mengajak. Lalu Anda punya odo-odo, ini punya ajakan, punya ide melakukan itu dan itu dianggap perkara yang akan masukkan ke surga. Maka berarti Anda lebih tahu dan lebih merasa lebih tahu tentang kebaikan dibandingkan dengan mereka semuanya. Sedangkan kebaikan itu kata Nabi, ma min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan Anda ke surga dan menjauhkan Anda dari neraka kecuali perkara yang telah diterangkan. Maka yang harus dipertanyakan, Anda mencontoh siapa? Anda mencontoh siapa? Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Insyaallah pertanyaan terakhir untuk sore hari ini. Apakah menikah beda mazhab boleh Ustadz? Menikah itu syaratnya adalah antar muslim. Bahkan muslim laki-laki dengan wanita ahlul kitab diperbolehkan. Apalagi sekedar antar madhab. Antar madhab, bermadhab Syafi'i dengan bermadhab Hambali. Tidak terhalang untuk bisa menikah. Akan tapi perlu Anda ini perhitungkan beda madhab atau beda manhaj. Kalau beda madhab itu satu bermadhab Syafi'i, bermadhab Hambali, bermadhab Hanafi. Dan orang yang bermadhab seperti ini ada dua. Orang yang mereka secara umum menggunakan kaidah-kaidah madhab. Dan itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Namanya bermadhab itu mengambil. Yang kedua orang yang mereka fanatikus madhab. Sehingga wajib bermadhab Hambali, wajib bermadhab Maliki. Kalau tidak maka sesat dan salah. Ini sama dengan menjadikan imam mazhabnya itu sebagai nabi. Sebagai nabi. Dan kemudian di maunya mazhab Syafi'i saja. Ada orang yang mereka antara Syafi'i dengan Syafi'iyah berbeda. Ada yang sama, ada yang beda. Maka kalau yang kedua ini mengajarkan wajibnya bermazhab dan menganggap orang itu kalau lintas mazhab itu nanti dia bisa sesat, ini yang tidak dibolehkan. Berarti dia menganggap imam mazhabnya itu seperti Nabi. Adapun yang pertama tadi, seorang bermadhab Ahmali, bermadhab Syafi'i, bermadhab Maliki, boleh-boleh saja. Kan itulah mengambil pendapat. Tetapi tidak fanatik, tidak mewajibkan, mengharuskan semua agamanya totalitas harus dari situ. Karena berarti menjadikan mazhabnya sebagai Quran dan Sunnah atau sebagai ini pedoman paten untuk masuk ke dalam ini surga. Ini yang berkaitan dengan ini masalah yaitu bermadhab. Tadi pertanyaannya gimana? Iya, pertanyaan tadi bagaimana kalau misalnya kita menikah beda mazhab? Oh, kalau soal menikah tadi kita sudah sampaikan itu boleh-boleh aja antar madhab itu antar madhab. Adapun manhaj Anda bermadhab Ahlussunnah dengan menikah dengan wanita bermanhaj Ahlul Bid'ah. Ya Anda pikirkan namanya menikah itu nanti pengennya tentram dalam keluarga, tenang, tentram. Di antara keterangan keluarga itu, keserasian itu diantaranya diawali atau di antara faktornya adalah keserasian cara berpikir. Kalau nanti pola pikirnya itu bentrok terus tiap hari, Anda bisa tidak tenang. Itu menjadi pertimbangan tersendiri. Tapi kalau bicara soal boleh tidaknya orang menikah, ya ini lintas madhab atau beda madhab, boleh-boleh aja. Selama masih muslim, orang boleh ini menikah dengan ini yang seakidah, se-Islam. Bahkan secara hukum, laki-laki muslim bisa menikah dengan wanita ahlul kitab. Secara ini hukum,
Dan itu tentu layak apabila di zaman kekuatan Islam atau kejayaan Islam, sehingga bisa mengatur keluarganya, diharapkan wanitanya bisa kemudian masuk ke dalam Islam di bawah kepemimpinan laki-lakinya. Tapi di zaman umat Islam carut marut, kemudian dhaif, kemudian diinjak-injak di mana-mana, kawin lagi dengan orang kafir, ahlul kitab, apa yang diinginkan? Wallahu ta'ala alam shawab. Ya. Semoga manfaat buat sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.